Ini belum berakhir, Aquarius. Siapapun pihak ketigamu itu, dia masih melihatmu sampai sekarang. Dia masih eh, mengamat-amatimu. Dia masih mengintaimu, mengincar ya. The Moon dan The Magician, this is darkness guys. Aku tidak akan membahas ini lebih detail, tapi kemungkinan besar ini ilmu hitam ya. Tapi menurutmu dia masih jauh lebih berharga daripada pihak ketigamu tadi. Karena itulah kamu mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan dia. Kata siapa sih orang selingkuh itu eh, akan selalu langgeng? Enggak kan ya? Perselingkuhan itu akan berakhir juga sama seperti hubungan resmi. Insya Allah level kamu pengen banget ketemu sama dia, tapi kamu harus berjuang untuk menolak. Nggak boleh ketemu lagi, nggak boleh teleponan lagi, nggak boleh chatan lagi, dan itulah yang paling berat guys untuk koneksi Six of Cups. Lagi-lagi aku bilang berat bukan berarti tidak bisa ya. I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada saat ini ya. Doa-doakan yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much Aquarian, and you know that baby. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama Kurei, your tarot reader. Terima kasih banyak untuk para Aquarian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali ya. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku. Thank you very much guys. Sedangkan untuk Aquarian newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama Kurei dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful ya guys. Channel untuk melihat readingan tarot. Silahkan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini Aquarian. Bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membuat kalian bimbang atau ragu ya. Amin, amin, amin. Oke lah, Aquarius couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. This is love reading for you guys di 2 minggu terakhir September 2022 ya. Energi update mengenai romance, percintaan, pacaran, pertunangan atau pernikahan kalian di akhir September. Mohon diingat ini adalah general reading atau energi kolektif. Artinya tidak semua Aquarian yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Aquarius, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing sama kalian ya, pacar kalian, tunangan, suami atau istri, mantan yang bolak-balik datang dan pergi, siapapun itu, oke. Atau siapa saja yang tertarik untuk mengintip kehidupan romansnya Aquarius ya di 2 minggu terakhir September. You are very welcome here, cross watcher, kepoers, thank you very much. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu untuk kalian Aquarius. The Magician, this is good guys. Kalian dapat kartu ini juga ya di 2 minggu pertama September ya. You can do anything, oke. The Magician. This is good. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu untuk kalian. 6 kartu yang posisinya di cross atau di silang akan aku bahas di video ini. Kita lihat di mana posisi kalian dalam hal romance, lalu apa yang menjadi challenge di 2 minggu pertama, 2 minggu terakhir September ya. Fokus dan target kejadian penting di beberapa waktu yang lalu dan kemungkinan akan terjadi di masa depan ya guys. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat apa nasihat dari universe dalam menghadapi situasi yang kalian bingungkan saat ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Di sana kita akan membahas keempat kartu yang datangnya vertikal. Oke lah, kita akan segera mulai saja readingan untuk kalian Aquarian. Dari deck Oracle dulu tentunya guys. Halo Aquarius. Ya. Dari deck Oracle untuk mencari tahu clue atau petunjuk di 2 minggu pertama September. Oke. Kenapa sih 2 minggu pertama September mulu? 2 minggu terakhir September. Halo, 2 minggu terakhir September. Karena tadi aku melihat The Magician itu guys, itu terbawa dari 2 minggu pertama September kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya benar ya. Mudah-mudahan ini adalah readingan lanjutan. Jadi untuk yang resonate dengan 2 minggu pertama September, mudah-mudahan kalian resonate dengan readingan 2 minggu terakhir September ini ya. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, Aquarian couple. Love reading for the second weekly of September 2022. Thank you. Mari kita bagi 3 katanya guys. 3 kartu. Yang pertama. Oke.
Yang pertama wandering path, enjoy the journey. Kemudian yang kedua grounding, go deep, explore your roots. Dan yang ketiga stay focused, hold the course. Kayak gini guys, uh, saat ini terasa abu-abu semuanya, kayak membingungkan, membimbangkan untuk kalian karena ada wandering path di sini. Kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya? Kira-kira dia akan berubah atau tidak? Kira-kira hubungan kami ini akan membaik atau tidak? Apakah yang aku lakukan ini sudah betul? Apakah yang dia lakukan itu sudah betul? Apakah yang kami dua lakukan bersama-sama saat ini sudah betul? Begitulah wandering path ya. Enjoy the journey. Kebimbanganmu itu harus kamu nikmati. Itulah yang aku lihat di sini penting untuk kalian 2 minggu terakhir September. Yang kedua ada grounding, go deep, explore your roots. Di tengah-tengah kebimbangan ini, kalian punya kesempatan untuk mengeksplor, menggali lebih dalam lagi. Let's say misalnya, apakah kamu benar-benar menyayanginya? Apakah dia orang yang tepat? Apakah dia orang yang benar-benar kamu inginkan bersama denganmu sampai di hari tuamu? Apakah dia orang yang tepat untuk kamu nikahi? Apakah dia orang yang tepat untuk menjadi pacarmu? Go deep, ya. Jadi bimbang itu jangan melayang-layang. Supaya tidak bimbang, ini wandering path tadi, selidiki lebih dalam, go deep, explore katanya ya. Dan yang ketiga ada kartu hold the course, ini staying focus. This is nice Aquarius ya. Kalian kayak diminta untuk bekerja di kerja di 2 minggu terakhir September ini, bekerja lebih serius dalam segala aspek ya guys, dalam segala aspek, bukan hanya romance saja. Ini oracle ya, tapi karena ini adalah love reading, maka aku akan bawakan ini ke romance. Maka yang perlu kamu selidiki harus kamu selidiki. Ini orang lagi mengintip dengan teropong. Keinginan tahumu akan sangat keinginanmu untuk mengetahui, keingintahuanmu akan semakin terasa sangat kuat. Kepomu itu akan terasa sangat kuat di 2 minggu terakhir September ini, and that's good ya, karena kamu sedang exploring, menggali lebih dalam. Oke, mari kita lihat kartu tarot untuk kalian Aquarian. Ada apa ini ceritanya? Halo, I call upon the Almighty God. I call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. The Divine, please come and bless this reading for Aquarian. Couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of September 2022. Thank you very much. Gak mau. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak dan Ibu Aquarius. The Three of Wands, the King of Cups. You love someone, okay, or someone love you. Tapi tidak diekspresikan, tidak diungkapkan ya, masih dipendam-pendam, disimpan-simpan. Anything else? Okay. Ace of Cups, Six of Cups. King of Pentacles ya. Jadi dengan penuh rasional, dengan logis, kamu berusaha untuk mengendalikan emotion, dan itu membuatmu jauh lebih lega kayak gitu guys. Jadi selama ini kamu selalu emosional ya, selalu pakai pikiran, apa-apa pakai hati, apa-apa itu dibawa ke hati begitu. Dan saat ini kamu udah nggak mau melakukan itu lagi. Ya, kamu udah mencoba untuk berpikir logis, oke. Lalu kamu merasa kelegaan guys, ada yang lebih ringan saat ini ketika kamu berpikir logis Aquarius. Oke. Ya, satu kali lagi katanya. Aquarian please. Ini kartu udah mau 1 bulan tapi masih licin aja guys. Karena bahannya aluminium foil ya. Ini cukup berbahaya juga sebenarnya untuk tangan, karena bisa bikin cut halus. Oke, ini dia High Priestess dan kemudian the Ace of Cups lagi guys. This is good ya. Kamu udah pasif saat ini, udah tidak menunjukkan keagresifan lagi, karena High Priestess ini dari yang melakukan banyak hal, banyak tindakan, kemudian menjadi diam,
menjadi dingin. Dan Ace of Cups di sebelahnya lagi-lagi eh, yang mengalami keberuntungan karena dinginmu ini adalah dirimu sendiri. Ya, yang mengalami ketenangan hati adalah kamu sebagai seorang High Priestess Aquarius. Oke, udah katanya. Kita akan shuffle 3 kali lagi untuk melihat energi specific person yang sudah datang untuk bercerita ke kita dalam readingan kali ini. Halo. Iya. Oke. Cus. Cus. Hey, pembagiannya rata. Kalian orangnya adil. As of Sword perdamaian. Perdamaian. Semua S itu bisa dikategorikan new beginning juga guys ya. Cuman new beginningnya dalam hal apa dulu gitu nih. Kalau As of Sword muncul berarti perdamaian dan kemudian membuat yang baru di dalam hidupmu dimulai. Dasarnya adalah perdamaian. Berarti tidak ada dendam lagi, tidak ada masalah lagi di antara kamu dengan dia, tidak ada eh, yang disimpan-simpan lagi, tapi semuanya udah lempeng begitulah ya. Mari kita lihat. Seven of Wands, the Three of Swords. Kehadiran pihak ketiga. Kamu memblokir seseorang karena munculnya pihak ketiga, atau kamu adalah pihak ketiga dan saat ini sedang memblokir seseorang karena kamu betul-betul dijadikan pihak ketiga. Guys, pihak ketiga itu sebenarnya kan akan selalu diumbar dengan bahwa kamulah yang lebih penting daripada dia. Kan gitu ya. Kalau aku mau selingkuh dari istriku misalnya, aku nggak bilang dong ke selingkuhanku, istriku itu jauh lebih hebat dari kamu, istriku itu jauh lebih luar biasa, aku lebih mencintai istriku dari kamu. Loh, aku ngapain selingkuh? Ya kan? Orang ketiga itu akan selalu dianggap yang pertama oleh siapapun pelaku selingkuh tadi. Oke. Tapi saat ini kamu sudah menyadari bahwa kamu bukan orang pertamanya. Orang pertamanya adalah pasangan resminya. Bisa jadi begitu. Nanti kita lihat ya. Knight of Cups fokusnya. The Hangman. Six of Cups. Ten of Pentacles. Five of Cups. The Star. Oh, kekecewaan. Kamu yang kekecewa. Hey. Oke. Dum 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 dum. The Eight of Pentacles, crafting money. Oke, di bawahnya ada The Sun, tapi tidak akan aku ambil karena inilah bagian kalian untuk 2 minggu pertama September ini ya. Mungkin di awal Oktober nanti bisa dapat The Sun ya. Amin amin. Oke. Jadi gini ceritanya, kamu memblokir seseorang karena ada kekecewaan di situ ya. Dan saat ini kamu berpikir untuk menawarkan sesuatu guys ya. Yang berjelas ada pemblokiran di situ karena dikecewakan, terus ada yang mau menawarkan sesuatu tapi masih menggantung ya, ditunda. Six of Cups dan the Ten of Pentacles. Ini kombinasi yang jelimet guys, Six of Cups dan Ten of Pentacles ini. Yang terjadi di masa lalu sehingga muncul Three of Swords ini adalah bertemunya kamu dengan seseorang. Bisa jadi dari past life connection, bisa jadi teman masa kecilmu, teman SMA-mu, teman kuliahmu. Oke, teman lamamu dari kantor sebelumnya. Karena itu Pentacles ini bisa jadi rekan kerja guys ya. Ketika kamu muncul usianya mungkin di bawahmu, banyak perbedaan di antara kalian ya. Salah satunya usia. Dan kemudian terjadilah reconnecting ya, terhubung kembali. Six of Cups, lalu kamu berada dalam third party situation. Oke, tapi pada akhirnya kamu akan mempertahankan your family, aku lihat di sini. Ten of Pentacles, oke. But still guys, ada yang harus diblokir di sini. Oke, mari kita lihat dulu kartu klarifikasinya. Let me clarify the Eight of Pentacles. Thank you very much.
Four of Wands. Ada yang sendirian saat ini, di rumah sendirian kayak gitu. Five of Pentacles, kemudian the Seven of Wands, lalu the Knight of Swords, the Lovers ya. Third party situation di sini guys. Dua wanita satu pria aku lihat ya. Bisa juga dua pria satu wanita, nggak penting. Yang penting adalah ada cinta segitiga atau hubungan yang ujungnya 3. Cinta segitiga itu hubungan yang ujungnya 3 antara kamu dengan pasangan resmimu atau dengan seseorang yang disebut sebagai pebinor atau pelakor ya. Sebentar. Kamu yang berselingkuh. Aquarius, kamu yang berselingkuh. Ya. Kamu yang berselingkuh sehingga kamu dicuekin. Oke. Yang mencuekin kamu adalah pasangan resmimu berarti. Yes. Thank you. Itu yang terlihat di sini ya. Karena kemudian kamu memutuskan untuk memilih pasangan resmimu. Oke. Ketika dia mencuekin kamu, ya saat ini tentunya ketika kamu melihat readingan ini, kamu galau ya. Banyak sekali hal yang terjadi di dalam hidupmu yang tidak kamu senangi guys. Kamu gak suka dengan yang muncul semacam imbas atau efek samping dari perselingkuhanmu ini. Terutama cekcok yang berkali-kali terjadi antara kamu dengan pasangan resmimu. Aku tidak melihat kamu menang di sini, Aquarius. No, pasangan kamu lebih galak dari kamu. Pasangan sahmu ini ya. Berarti ini readingan untuk kalian berdua. Aku tidak melihat pihak ketiga itu lagi di sini. Bisa jadi sudah berakhir. Oke, tapi efeknya masih terasa sampai sekarang, baunya masih ada sampai sekarang, masih dibahas-bahas terus, oke. Tapi yang jelas antara kamu dengan orang yang dilihat sama kamu saat ini, kamu jauh lebih rendah energinya. Ya, kamu jauh terlihat kalah di sini. Oke. For your information, ini belum berakhir Aquarius. Siapapun pihak ketigamu itu dia masih melihatmu sampai sekarang. Dia masih mengamat-amatimu. Dia masih mengintaimu, mengincar ya. Kalau kalian bilang sudah berakhir ya, udah nggak ada lagi, udah selesai itu mah, itu kesalahan, itu kilaf gitu. Ya bisa menurutmu kilaf, tapi menurut dia pihak ketigamu itu masih ada yang belum beres di antara kalian. Lihat yang baju merah itu masih menatap ya. Kamu kayak membujuk-bujuk si baju putih ini. Yang belakang itu baju merahnya itu masih menatap tajam. I don't know apa yang kamu lakukan sehingga situasi third party ini berakhir. Tapi yang jelas ada yang nggak bisa terima itu ya. Oke, itu sampai di situ aja. Karena aku tidak melihat dia berikutnya ke depannya. Karena kamu memutuskan untuk mempertahankan apa yang kamu miliki bersama pasangan sahmu. The Magician pasti. Kemudian ada the Eight of Swords, Page of Cups. Oke. Bisa jadi guys, kalian itu kayak diancam gitu, ada ancaman yang datang dari pihak ketiga, tapi bukan ke korbannya, ke kamu. Kamu kayak menyulut-nyulut gitu ya, kayak mancing-mancing perselingkuhan dan kemudian terjadi, lalu kamu kayak gelagapan gitu Aquarius. Terus kamu tinggalin begitu saja. Nah, yang kamu pancing-pancing itu nggak terima. Saat ini dia mengganggumu. Kamu bisa rasakan itu. Dia mungkin belum muncul secara fisik mengganggumu, tapi kamu sudah bisa merasakan ada yang mengancammu saat ini. In soul level. Oke. The Moon dan The Magician, this is darkness guys. Aku tidak akan membahas ini lebih detail, tapi kemungkinan besar ini ilmu hitam ya. Ilmu-ilmu apa itu istilahnya guys? Supranatural ya, yang membuatmu nggak tenang, gelisah saat ini. Ada yang dia mainkan ke kamu, aku lihat. Oke, you know that ya. Kalau itu betul kamu akan tahu. Nah, lihat perempuan pemegang bulan ini. Ambilkan bulan bu. Ambilkan bulan bu. Bukan itu, nggak ada hubungannya. The Magician dan The Moon itu yang jelas bukan kombinasi kartu yang baik. Magician itu magic, sihir. Bulan itu juga, you know ya what I mean.
You need to choose what is the most important thing in your life ya. Apa yang paling penting bagimu? Dirimu atau keluargamu? Dirimu pasangan resmimu saat ini atau keluargamu? Atau dia pasangan pihak ketigamu itu? Karena Knight of Swords ini guys terlalu banyak yang dipikirkan, itu juga bisa artinya ya. Selama ya masih dipikirkan berarti masih menguras energi guys ya. Selama masih dipikirkan berarti masih menaruh tempat, masih ada di dalam hati, di dalam pikiran kita, apapun itu yang kita pikirkan, baik itu memikirkan yang baik atau memikirkan yang buruk tentang sesuatu, yang jelas sesuatu itu masih ada di dalam dirimu. Let me clarify the Knight of Cups, thank you. Page of Wands, the Empress, Knight of Pentacles. Five of Cups. Pemblokiran yang dilakukan oleh pasangan resmimu ini ya, itu kayak memaksa kamu untuk segera memperbaiki hubungan kalian berdua. Oke, I can see the Two of Cups here guys. Tapi menurutmu dia masih jauh lebih berharga daripada pihak ketigamu tadi. Karena itulah kamu mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan dia. Ini temporary separation aku rasa. Mungkin udah lari ini istri kamu atau suami kamu itu udah gak mau tinggal sama kamu lagi karena kamu berselingkuh gitu. Kamu ingin memperbaiki hubungan dengan dia. Kamu ingin minta maaf ke dia, tapi masih ingin guys, karena ini fokus, tidak ada yang kamu lakukan ya. Bahkan di subconscious mind pun kamu masih ingin menundanya. Penundaan itu kenapa? Karena masih muncul si pihak ketiga ini. Knight of Swords, terlalu banyak yang kamu pikirkan. Salah satunya adalah si pihak ketiga ini. Jadi udah memikirkan dirimu, mikirkan istri atau suamimu saat ini yang resmi, mikirin keluargamu, mikirin dia lagi. Kacau banget hidupmu saat ini ya. Mana istri atau suamimu yang sah itu sudah pergi meninggalkanmu, ada temporary separation aku lihat di sini, dan kamu ingin untuk minta maaf dengan dia, tapi kamu masih kepikiran sama si pihak ketiga. Ya membuat kamu kepikiran sama si pihak ketiga ini, lagi-lagi tadi aku harus bilang guys, The Magician tambah The Moon itu bukan kartu baik ya. Ada yang dia lakukan ke kamu sehingga kamu tidak bisa melupakan dia gitu. Let me clarify the Hangman please. Thank you. Five of Swords, Ace of Pentacles, King of Cups, Four of Swords, Page of Pentacles. Kalau masih ada di pikiran, berarti itu masih penting bagimu. Jadi momen seperti inilah yang perlu kamu manfaatkan untuk go deep explore tadi guys. Mana yang lebih penting sebenarnya? Lagi-lagi ya, aku harus ulang lagi karena memang itu yang dibilang ke aku guys. Dirimu, istri atau suami sahmu saat ini yang sudah pergi meninggalkanmu, sementara aku lihat keluargamu atau pihak ketigamu itu yang akan membuatmu keluar dari benang kusut ini sesegera mungkin. Kenapa saat ini kamu belum bisa memutuskan apapun? Karena kamu belum tahu apa yang paling penting, apa yang paling kamu inginkan di dalam hidupmu saat ini. Once kamu bisa
Tentukan, misalnya yang paling penting ya diriku tanpa istri suamiku, tanpa pihak ketiga. Aku mau sendirian. Kamu bisa melanjutkan hidupmu. Staying focus with it. Artinya kamu lepaskan pihak ketigamu, kamu lepaskan pasangan resmimu. Ya kalau udah nggak ada yang bisa dipertahankan lagi untuk mereka berdua, kata siapa sih orang selingkuh itu eh, akan selalu langgeng? Enggak kan ya? Perselingkuhan itu akan berakhir juga sama seperti hubungan resmi. Ya kan, cuman bedanya di dunia ini yang resmi itu lebih diakui, yang perselingkuhan itu mungkin terselubung, tapi dua-duanya itu sama-sama akan berakhir pada akhirnya. Suatu masa akan berakhir. Jadi kalau memang udah berakhir dua-duanya, ya silakan kamu lanjutkan aja hidupmu sendiri begitu. Siapa tahu ada yang lain menunggumu di sana, I don't know. Tapi kamu nggak bisa membuat keputusan saat ini. Semua ditunda. Let me clarify the Six of Cups. Thank you very much. Kalau kamu tanya ke aku, yang mana Rey yang kamu lihat hubungan yang paling kuat? Antara aku dengan pasangan resmiku atau aku dengan selingkuhanku? Dengan selingkuhanmu. Karena kalau hubunganmu tuh lebih kuat dengan yang resmi, kamu tidak akan terpengaruh sama si selingkuhanmu ini. Kamu tidak akan terpengaruh. Secantik apapun dia, seganteng apapun dia, kalau koneksimu dengan suami atau istrimu sah lebih kuat, kamu tidak akan terpengaruh. Jadi koneksi ini lebih kuat. Six of Cups ya. Bisa jadi antara kamu dengan selingkuhanmu itu justru sudah lebih saling mengenal daripada antara kamu dengan pasangan resmimu. Udah lebih kenal, udah lebih tahu banyak, saling tahu banyak. The World, Seven of Swords, dan Queen of Swords. Justice. Kamu membuat keputusan. That's enough, begitu ya. In 3D tentunya ya guys. Artinya kan kalian mungkin ngomong ke selingkuhan kalian, kita udahin deh ya. Udah nggak, kita udahan aja, nggak bisa lagi dong. Suami aku udah marah nih. Aku nggak mau berantem mulu sama suamiku. Suami aku udah ninggalin aku, malah katanya ngancem mau menceraikan aku nggak mau, aku mau mempertahankan. Nah, kamu udah bilang begitu, tapi yang kamu bilangin itu pihak ketiga tuh nggak bisa terima. Ya, I don't know guys, aku belum melihat the devil di sini. Kalau muncul the devil, berarti kalian harus menjalani semuanya dulu ya, apapun itu karena berkaitan dengan karma, kemungkinan besar bad karma ya. Tapi kalau tidak ada the devil di sini, keputusannya ada di kamu. Gak ada major arcana di sini, selain dari dirimu sendiri. Ya. Kalau ada pun yang dia lakukan untuk membuatmu selalu teringat padanya, entah apapun tadi bentuknya itu guys, memang akan sulit, tapi bukan berarti tidak bisa untuk kamu go deep, explore your roots, untuk memutuskan apa yang paling penting bagimu, apa yang paling kamu inginkan. Bukan dia, tapi keluargamu, pasangan resmimu. Maka kamu bisa memutuskan itu. Dia tidak bisa berbuat apapun. Dia nggak bisa berbuat apapun ya, pihak ketiga ini. Tapi kalau kamu ragu-ragu seperti ini, ya mau gimana? Buktinya kamu belum ada membetulkan permasalahan yang terjadi dengan kamu dan pasangan resmimu saat ini. Kamu belum betulin. Masih berantem aku lihat di sini. Kalau dia pergi, misalnya istri kamu meninggalkan kamu, kamu belum jemput dia. Kamu belum minta maaf sama dia. Oke. Keputusan apapun yang kamu ambil itu akan jauh lebih mempermudahmu. Aku akan bilang begitu aja ya guys. Misalnya kamu bilang no untuk mereka berdua, untuk selingkuhanmu tidak, untuk pasangan resmimu tidak, aku mau sendiri saja. Itu jauh lebih mempermudahmu dalam menjalani hidupmu. Siapapun yang kamu pilih atau apapun keputusanmu, yang pasti membuat keputusan itu akan menghindarkanmu dari too much of something that happen in your life now. Ya, terlalu banyak pikiran ini. Tapi kalau kalian tidak bisa membuat keputusan, ini akan terus berlanjut sampai 6 bulan ke depan. Berarti kalau dengan Six of Cups, Ray, penunda, misalnya udah diakhiri di 3D gitu, kamu bilang udah nggak mau lagi, koneksinya masih kuat ada, masih tetap terasa ada gitu, kuat begitu. Terus gimana tuh? Ya tinggal kamu menjalani hidupnya gimana. Ya, berarti kalau ada ajakan untuk ketemu ya harus kamu tolak dong.
Walaupun pengen banget dari install level kamu pengen banget ketemu sama dia, tapi kamu harus berjuang untuk menolak. Nggak boleh ketemu lagi, nggak boleh teleponan lagi, nggak boleh chatan lagi, dan itulah yang paling berat guys untuk koneksi Six of Cups. Lagi-lagi aku bilang berat bukan berarti tidak bisa ya. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Let me clarify the Ten of Pentacles. Semakin kuat kamu menahan godaannya Six of Cups, maka partner Six of Cups itu akan semakin menambah intensitasnya untuk menggodamu. Ini akan seperti bermain guys, playing game. Siapa pemenangnya gitu. Nah kalau di sini kamu sudah memutuskan berakhir, maka buktikan kamu bisa menang melawan dia. Kamu tidak akan terpancing dengan godaannya lagi. Kamu akan mempertahankan apa yang kamu miliki saat ini di dalam hidupmu, di dunia ini. Yang udah clear, yang udah real. Oke. Let me clarify the Ten of Pentacles, Ace of Swords, nice, Hermit. Ini yang kamu inginkan ya. Jadi ini harus kamu perjuangkan, King of Wands. Ada ikatan yang harus diperbaiki untuk bisa menstabilkan kuatnya godaan Six of Cups ini, itu deh. Begitu kamu bisa memperbaiki hubunganmu dengan pasangan resmimu, kamu akan menyadari, oh ini Six of Cups. This is just past life connection. Sorry, kamu terlambat masuk ke dalam hidupku. Aku udah nikah duluan. Aku udah punya anak, Ten of Pentacles. Statusku sekarang udah istri orang. Statusku sekarang udah suami orang. Yes, koneksi di antara kita kuat banget sebagai Six of Cups. Godaan kita untuk berselingkuh sangat kuat. But no, aku bukan tipe orang selingkuh. Aku bukan tipe orang yang suka main-main dengan pihak ketiga. Aku memang lemah dalam menghadapi godaan. Tapi aku udah mau berhenti, gak mau tergoda lagi. Dan aku tahu aku bisa mengendalikan semua godaan. Karena ini hidupku, aku yang akan kontrol. Bukan kamu. Kamu terserah mau berbuat apa, tapi hidupku aku yang kendalikan untuk diriku sendiri. Itu yang harus kamu lakukan berikutnya untuk bisa mempertahankan Ten of Pentacles ini. Karena itu yang kamu inginkan aku lihat ke depannya. Once kamu bisa buat keputusan tadi ini, memperbaiki hubungan antara kamu dengan pasangan resmimu ini akan tinggal bayang-bayang. Yang akan selalu menghantuimu seumur hidupmu. Seperti virus di dalam hidup tubuhmu yang harus selalu dikendalikan dengan sistem kekebalan tubuh, sistem imun yang harus tetap fit. Kayak virus apa itu guys? Flu ya. Flu kan segitu masuk ke dalam badan, dia itu akan tetap ada di situ. Begitu sistem kekebalan tubuh kita down, dia naik. Kita jadi macam gitu. Nah, seumur hidup akan ada di situ. Sama kayak apa itu herpes ya. Herpes juga kan begitu sekali kita kena cacar air, begitu kena sekali dia akan tetap ada di badan. Begitu sistem kekebalan tubuh kita bagus, itu akan terkendali. Nah, begitu kita melemah, itu naik ke permukaan. Untuk bisa membuat kamu tidak lemah atau kuat, ini yang diperbaiki, the Ten of Pentacles ini. Dia akan tetap ada di dalam hidupmu, tapi kamu akan menang. Godaan dari dia itu akan kalah. Oke? Oke, guys. Untuk bisa membuang the Three of Swords ini dari dalam hidupmu, ya, biar yang tersisa hanyalah kenangan gitu atau bayang-bayangnya saja, itu harus dilakukan dalam 2 minggu terakhir September ini ya. Minta maaf dengan pasanganmu ini penting sekali. Mungkin kalian butuh mendengarkan 4 kartu nasihat yang muncul vertikal ini untuk kalian guys. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya. Di sana kita akan bahas lebih detail lagi tentang kartu yang vertikal ini. Itu aja yang aku punya untuk kalian Aquarius di Love Reading 2 minggu terakhir September 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah.